Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Hendriani. Saya dari kelas MN18E, mahasiswa semester 5, Prodi Manajemen angkatan tahun 2018, Fakultas Ilmu Ekonomi dan Bisnis, Universitas Buana Perjuangan Karawang. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang analisis studi kelayakan bisnis jasa hotel bintang 3 Permata Putih di Subang. Mata kuliah ini diampu oleh Dr. Ir. Uus Muhammad Darul Fadli SEMM. Untuk slide pertama yaitu ada identitas perusahaan. Hotel Permata Putih merupakan salah satu jenis hotel berbintang yang akan dibangun di Kota Subang dan diharapkan dengan adanya hotel ini dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Subang. Profil perusahaannya, nama perusahaan Hotel Permata Putih, pemilik perusahaan Bapak Hendra Andriawan, pengurus harian Nadia Hendriani, jenis perusahaan yaitu perusahaan jasa. Kapasitas usahanya itu hotel berstandar nasional dengan kapasitas 116 kamar beserta fasilitas kolam renang dengan 90 karyawan. Dan di sini ada logo untuk hotelnya, yaitu logonya didesain dengan dicantumkan adanya permata, yaitu untuk menjelaskan bahwa logonya ini sesuai dengan nama perusahaannya. Untuk alamatnya yaitu berada di Jalan Ahmad Yani nomor 28 sampai 30 Subang, Jawa Barat, Indonesia. Kegiatan usahanya yaitu menyediakan akomodasi yang sudah sangat lengkap. Untuk kontak personnya di sini ada nomor telepon dengan nomor sekian, ada alamat email, ada Facebook, ada Instagram. Slide selanjutnya ada struktur organisasi, di mana di atas ini terdapat pemimpin perusahaan yaitu Bapak Hendra Andriawan, dan di bawahnya itu ada manajer perusahaan. Di bawah manajer perusahaan yaitu terdapat resepsion, keamanan dan pelayanan, dan di bawah pelayanan yaitu terdapat koki, office, dan tukang. Di sini ada deskripsi tentang setiap jabatannya. Yang pertama ada pemilik, tugasnya itu mengatur dan memimpin jalannya perusahaan. Yang kedua ada manajer, yaitu tugasnya bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan operasional hotel. Yang ketiga ada resepsionis, yaitu tugasnya mencatat identitas pelanggan dan memberikan pelayanan saat check-in dan check-out. Yang keempat ada keamanan, yaitu tugasnya menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan hotel. Yang kelima ada koki, yaitu tugasnya memasak makanan bagi pelanggan-pelanggan. Yang keenam ada office boy, yaitu tugasnya membersihkan area office dan hotel. Dan yang ketujuh ada tukang kebun, tugasnya membersihkan lingkungan hotel. Untuk slide selanjutnya yaitu ada aspek legal bisnis. Di sini yang pertama ada jenis usaha. Jenis usaha Hotel Permata Putih ini adalah perusahaan berbentuk SIPI atau Komanditer Penuskap. Dan yang kedua ada izin usaha yang dimiliki, yaitu ada SIUP, SITU, TDP, IMB, Akte Notaris, AMDAL, UKL, atau UPL. Di sini terdapat nomor SIUP, SITU, TDP, IMB, Akte Notaris, namun tidak saya cantumkan. Dan yang ketiga ada sertifikat yang dimiliki, ada sertifikat tanah milik, sertifikat layak hotel, sertifikat kelayakan pemadam kebakaran, sertifikat pemeriksaan kualitas air, sertifikat kelayakan lift, dan sertifikat kelayakan instalasi listrik. Terus di sini ada yang keempat, ada cakupan perusahaan. Yang pertama, luas tanahnya yaitu 10.000 meter persegi, luas gedungnya 9.600 meter persegi, dan cakupan pasarnya, luas kantornya 3.000 meter persegi, dan cakupan pasarnya itu nasional. Dan di sini yang kelima, modal usaha yang telah disusutkan yaitu sebesar 14.421.123.600 rupiah. Ini adalah modal yang telah disusutkan dan yang telah disetorkan. Terus selanjutnya ada aspek pasar dan peluang pasar. Strategi yang digunakan di sini yaitu marketing mix. Luas pasarnya yaitu outside selling dan inside selling. Outside selling yaitu mencari pelanggan yang menginap di hotel, inside selling yaitu memberikan fasilitas hotel yang digunakan oleh para tamu. Lokasi usaha juga sangat strategis karena berjarak kurang lebih dari 1 km dari alun-alun Kota Subang. Bahkan lokasi ini berada di sebelah bangunan Wisma Karya Kota Subang dan bersampingan dengan Pasar Grosir Pujasera Subang dan dekat dengan beberapa tempat wisata yang ada di Kota Subang.
Untuk persaingannya, itu termasuk ke dalam jenis persaingan oligopoli, yaitu perluasan dari persaingan monopoli atau terdapat beberapa produsen. Kepuasan konsumen untuk jasa ditentukan oleh kualitas pelayanan, sehingga jaminan kualitas pelayanan menjadi prioritas utama bagi perusahaan. Di sini, pihak produsen jasa hotel Permata Putih selalu melakukan satu, memelihara lingkungan fisik, yang kedua, menerapkan strategi harga jual, yang ketiga, promosi komunikasi dengan calon konsumen dan pelanggan. Jadi, untuk tingkat persaingannya, pihak produsen jasa Permata Putih itu selalu melakukan ketiga hal ini. Siklus hidup produk ini ada 4 fase ya. Di sini ada siklus hidup produk. Sebelumnya, di siklus hidup produk ini ada 4 fase. Yang pertama ada fase pengenalan, yang kedua ada fase pertumbuhan, yang ketiga ada fase kedewasaan, dan yang keempat ada fase penurunan. Dan di sini bisa kita lihat di sini pada Desember 2022, Hotel Permata Putih memperluas bangunannya, ditambah fasilitas kebutuhan Hotel Permata Putih seperti ballroom, bangunan untuk penyewaan gedung acara, penambahan kapasitas tempat duduk di Permata Putih. Terus pada tahun 2025 memasuki 4 tahun berdirinya Hotel Permata Putih, itu akan direnovasi beserta penambahan kamar jenis Presiden Suite, karena sebelumnya kamar jenis Presiden Suite ini cuma ada 1 kamar. Dan untuk ketergantungan usahanya, itu dapat dilihat bila beberapa masyarakat pergi untuk berlibur bersama keluarga atau pasangannya, bahkan sendirian, mereka lebih memilih untuk menginap dan beristirahat di penginapan atau hotel. Jadi ini ketergantungannya itu untuk konsumennya sendiri. Jadi bila mana mereka pergi berlibur, maka mereka akan hal yang paling utama mereka cari yaitu tempat penginapannya yang dekat dengan tempat wisata yang akan mereka tuju. Yaitu yang kedua, ada beberapa bahan baku yang digunakan oleh hotel terdapat di bagian dapur, yaitu yang menyediakan berbagai macam makanan, minuman, beserta yang lainnya. Yang kedua ini, ketergantungan usahanya itu berada di bagian kitchen atau restorannya, yaitu mengenai bahan bakunya yang akan digunakan untuk mengelola makanan. Selanjutnya ada segmentasi pasar. Hotel Permata Putih ini ditargetkan pada segmentasi, yaitu yang pertama ada geografis, cakupannya seluruh wilayah Indonesia. Segmen utama saat ini adalah berada di wilayah Subang, Lembang, dan Bandung. Yang kedua ada demografis, yaitu dapat dinikmati oleh semua kalangan dengan syarat dan ketentuan yang berlaku di hotel. Yang ketiga ada psikografis, yaitu konsumen yang memiliki daya tarik untuk menikmati waktu luang atau bersantai. Yang keempat ada perilaku. Setiap konsumen dengan berbeda perilaku dan selera. Untuk targetingnya yaitu mengalokasikan sumber daya yang ada pada target pasar yang sesuai dengan karakteristik Hotel Permata Putih. Pusat perhatian Hotel Permata Putih sudah jelas ditargetkan pada semua kalangan. Untuk positioningnya, Hotel Permata Putih telah mempunyai positioning berbeda dibanding yang lain. Kami menciptakan image atau citra perusahaan di benak konsumen sebagai jasa perhotelan yang memiliki fasilitas terlengkap, nyaman, pelayanan yang baik, dan dengan harga yang tidak begitu tinggi. Sehingga banyak konsumen yang mau datang menjadi konsumen yang loyal. Ini terdapat sikap dan perilaku konsumen, dapat dilihat dari equity atau tingkat kepercayaan secara nyata dibanding dengan janji-janji perusahaan. Nah, di sini dapat dilihat yang pertama ada kekuatan merek yang kita sediakan, yaitu dari kekuatan mereknya, nama baik, kepercayaan pelanggan terhadap perusahaan. Yang keempat, kemampuan hotel dalam memahami kepuasan pelanggan, dan yang kelima adalah kesesuaian antara janji dengan apa yang dirasakan oleh konsumen. Terus di sini ada energi. Energi di sini dimaksudkan hubungannya dengan pengorbanan konsumen, yaitu yang telah meluangkan waktunya atau energinya yang lebih untuk menginap di Hotel Permata Putih ini. Jadi pelayanan check-in dan check-out yang dimana para konsumen atau tamu hotel akan dibawakan barang bawaannya ke dalam kamar oleh karyawan hotel. Terus yang ketiga ada experience atau pengalaman. Dapat dilihat di sini pengalamannya itu kita mengambil dari pengalaman para tamu menginap di Hotel Permata Putih.
hotel. Jadi kita memberikan fasilitas-fasilitas yang sangat lengkap untuk sebuah pengalaman penginapan para tamu yang memuaskan. Jadi di sini terdapat suasana Hotel Permata Putih yang bernuansakan tradisional atau khas Kota Subang. Jadi kita memberikan nuansa yang khas Kota Subang. Terus yang kedua ada musik yang digunakan pun musik tradisional atau musik khas Kota Subang. Seperti itu. Terus ada produk atau servis. Manfaat yang Permata Hotel berikan yang dirasakan pelanggan dari kualitas produk yang kami buatkan melalui pelayanan dapur atau kitchen atau sebuah masakannya. Terus ada terakhir money atau price. Harga yang ditargetkan cukup dominan dengan segala fasilitas yang telah Permata Hotel sediakan. Terus di sini yang kedua ada kepuasan konsumen. Dengan berbagai macam fasilitas yang memadai, maka konsumen akan tertarik untuk mengunjungi Hotel Permata Putih ini dibandingkan hotel-hotel berbintang lainnya yang ada di Kota Subang. Terus di sini ini terdapat strategi kebijakan dan program pemasaran. Strategi pemasaran yang dilakukan oleh Hotel Permata Putih ada dua cara, yaitu satu dilaksanakan melalui iklan di media massa, yang kedua bersifat personal yaitu dari mulut ke mulut, dan ini ditawarkan dan dirasakan oleh para tamu. Beberapa usaha yang dapat dilakukan untuk meningkatkan penjualan jasa adalah yang pertama adanya tenaga kerja, pelayanan resepsionis dan informasi yang ramah dan menguasai bidangnya. Yang kedua memiliki pengetahuan luas tentang situasi kota dan objek wisata. Yang ketiga menguasai bahasa asing minimal bahasa Inggris. Terus di sini ada bauran pemasarannya, yaitu pemasarannya 4P, product, price, place, dan promotion. Yang pertama ada produk. Produk yang ditawarkan oleh sebuah hotel beraneka ragam antara lain yang memiliki care benefit yang mendasar yaitu jasa penginapan dengan menyediakan berbagai jenis kamar. Yang kedua ada price. Price adalah teknik penetapan harga hotel dan penginapan yang bervariasi sesuai dengan kondisi kamar dan waktu. Harga sewaktu-waktu dapat berubah sesuai kebijakan yang telah ditentukan oleh ketentuan hotelnya. Yang ketiga ada place, yaitu lokasi Hotel Permata Putih ini tidak hanya karena berada di pusat kota saja, namun posisinya sangat strategis karena tidak jauh dari beberapa wisata yang terdapat di Kota Subang, dan akses untuk ke tempat wisata dari hotel pun cukup mudah. Dan yang terakhir ada promosi yang digunakan oleh Hotel Permata Putih seperti advertising, public relation, dan yang paling penting adalah mode-to-mode promotion. Terus di sini ada ramalan penjualannya. Diketahui data dari penjualan Hotel Permata Putih Subang selama 5 tahun terakhir, yaitu 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 masing-masing berjumlah sebesar 75 unit, 80 unit, 95 unit, 100 unit, dan 150 unit. Hotel Permata Putih menggunakan metode peramalan tren garis lurus dengan line square, di mana tahun yang diramalkan adalah tahun 2026. Dapat dilihat di sini. Ada tahunnya dari tahun 2021 sampai 2025 dengan penjualan unit kamarnya di 2021 sebesar segini sampai tahun 2025, dan seluruhnya yaitu untuk unit kamarnya berjumlah 500 unit kamar. Untuk X-nya itu 10, untuk X kuadratnya itu 30, X-nya itu 1170. Dan di sini bisa dilihat, jadi ramalan permintaan kamar pada perusahaan Hotel Permata Putih untuk tahun 2026 adalah 168 unit room. Ini dihasilkan dari perhitungan yang di atas ini. Untuk selanjutnya, ada aspek teknis dan teknologi. Yang pertama ada lokasi proyek. Itu lokasi yang dipilih ini meliputi sasaran pasar di daerah Kota Subang, yaitu dari mulai Pemanukan, Kalijati sampai ke daerah Ciater dan Lembang. Di sini bisa dilihat untuk kebutuhannya yaitu pasar, bahan baku, mesin, tenaga kerja lainnya, dan totalnya. Nilai lokasi yang ideal untuk pasar 40, bahan baku 30, mesin 10, tenaga kerja 15, dan lainnya itu 5, dan keseluruhannya itu ada 100. Dan di daerah Kalijati
Itu untuk pasar 30, bahan baku 25, mesin 10, tenaga kerja 10, lainnya itu 5. Untuk Subang Kota, pasar 40, bahan baku 35, mesin 10, tenaga kerja 25, lainnya 20. Dan untuk Pamanukan, pasar 25, bahan baku 30, mesin 8, tenaga kerja 15, lainnya itu 10. Untuk totalnya, untuk Kalijati yaitu 80, untuk Subang Kota yaitu 130, untuk Pamanukan itu 88. Berdasarkan metode penilaian hasil value, maka lokasi tertinggi yang dipilih yaitu berada di Subang Kota atau pusat kota Subang dengan nilai 130. Alasan lokasi ini ditentukan, yang pertama, lokasi ini dekat dengan pasar potensialnya yaitu wisatawan baik domestik maupun mancanegara. Yang kedua, lokasi ini juga dipilih karena faktor biaya. Yang ketiga, lokasi ini juga dekat dengan pusat keramaian di kota Subang. Yang keempat, yaitu lokasi ini mudah dijangkau alat transportasi. Yang kelima, lokasi ini juga dipilih karena tingkat persaingan yang belum tinggi, karena ada beberapa hotel belum mempunyai fasilitas-fasilitas yang memadai dan adanya persepsi negatif dari masyarakat sekitar. Untuk selanjutnya, yaitu ada bangunan atau gedung. Di sini ada beberapa jenis kamar yang ada di Hotel Permata Putih. Yang pertama ada Sundaroom, ada Deluxe Room, ada Executive Suite, ada Junior Suite, dan President Suite. Untuk jumlah kamar Sundaroom itu 70, Deluxe Room itu 33, Executive Suite yaitu 8, Junior Suite yaitu 4, dan President Suite itu 1. Untuk luasnya, untuk Sundaroom itu 30 meter persegi, Deluxe Room itu 51 meter persegi, Executive Suite yaitu 67 meter persegi, Junior Suite yaitu 70 meter persegi, dan President Suite yaitu 84 meter persegi. Untuk keseluruhan jumlahnya yaitu ada 4.683 meter persegi. Dari hasil perhitungan pada tabel di atas didapatkan jumlah luas lantai bersih sebesar 4.683 meter persegi. Di sini juga ada luas persil dan tinggi bangunan. Luas persil yang diizinkan adalah 2.500 sampai 5.000 meter persegi untuk ketinggian 24 sampai 40 meter dengan jumlah lantai sebanyak 5 sampai 9. Sedangkan untuk luas persil 5.000 sampai 10.000 meter persegi, ketinggian yang diizinkan 40 meter ke atas dengan jumlah lantai sebanyak 9 sampai 20. Untuk luas lantai kotor yaitu adapun luas lantai kotor sebesar 9.600 meter persegi, luas lantai bersih yaitu diperoleh dari hasil perhitungan dengan jumlah kamar beserta luasan yang diuraikan dalam bentuk tabel. Dan di sini terdapat aspek teknis dan teknologi. Tata letaknya, Hotel Permata Putih adalah sebuah rencana usaha jasa penginapan dengan fasilitas yang mewah yang memiliki 116 unit kamar dengan fasilitas yang berbeda-beda dari setiap jenis kamarnya. Dan di sini ada contoh untuk kamar President Suite. Ini ada ruang tamu di sini, terus ada kamar tidur, ada kamar mandi, ada tempat tidur, lemari, AC, TV, tempat duduk, ada meja, ada pembuat kopi dan bathtubnya. Ada peralatan utama hotel yaitu ada tempat tidur beserta bantal dan selimut, ada bathtub, ada peralatan mandi seperti handuk, sabun, sampo, pasta gigi, dan lain-lain. Yang keempat ada meja dan kursi, yang kelima ada meja rias, yang keenam ada karpet, yang ketujuh ada lemari beserta hanger baju, yang kedelapan ada cermin, dan yang kesembilan ada berangkas tempat menyimpan uang. Terus ada peralatan bagian kitchen. Di sini ada spatula, tilting pan, tilting boiling pan, deep fat fryer, meat grinder, ada salamander, meat slicer, potato peeler, freezer, chiller, dough mixer, working table, sink, bain marie, stove, kitchen trolley, alat peniris, dan knife. Dan untuk artiannya bisa kita baca di sini ya. Sudah saya cantumkan di sini untuk arti bahasa Indonesianya dan untuk kegunaannya untuk apa saja. Dan di sini terdapat proses produksi. Yang pertama itu konsumen datang untuk memesan kamar, yang kedua diantar ke dalam kamar oleh karyawan, yang ketiga disediakan sarapan, yang keempat adanya pembersihan kamar langsung
para tamu melakukan check out. Di sini terdapat siklus produksi, di mana jam operasional jam mulai check-in yaitu jam 2. Dari mulai check-in yaitu menerima tamu check-in. Setelah menerima tamu check-in, langsung memeriksa identitas para tamu, dan di saat kami memeriksa identitas para tamu atau konsumen, kami akan menanyakan bahwa tamu kami itu akan menginap berapa hari dan akan memesan kamar yang jenis apa. Atau mereka menginginkan harga yang seberapa, kami akan menjelaskan setiap jenis kamarnya. Setelah itu, kami akan memberikan kunci kamar yang telah dipesan, lalu para tamu menikmati fasilitas yang telah disediakan dan para tamu melakukan check out. Dan di sini ada tabel tenaga kerja. Yang pertama ada pemimpin, jumlahnya 1 orang, manajer 2 orang, resepsionis 5 orang, keamanan 3 orang, pelayanan 14, karyawan lainnya yaitu 65, dan semua jumlahnya itu ada 90 karyawan atau 90 orang beserta pemimpin. Jika tidak dengan pemimpin, yaitu semua karyawan yaitu berjumlah 89 orang. Di sini juga ada bahan baku utama. Ada sayuran jumlahnya 12-13 kg per hari. Yang kedua ada buah-buahan 30 kg per hari, daging sapi dan kambing yaitu 15 kg per hari, daging unggas seperti ayam, bebek, dan burung puyuh yaitu 20 kg per hari, beserta seafood yaitu 20 kg per hari. Untuk bahan baku penolong adalah makanan dan minuman yang dibuat khas dari buah nanas. Bahan baku yang digunakannya adalah nanas atau buah khas Kota Subang. Bahan penolong yang digunakan dapat menambah rate peminat dari para konsumen. Terus untuk penyediaan bahan baku selalu siap sedia di gudang, namun bila sewaktu-waktu bahan bakunya habis, pihak pengelola gudang akan langsung memproses persediaannya kembali dengan menghubungi pihak bagian pasar. Untuk slide selanjutnya yaitu ada biaya kebutuhan investasi. Sumber dana untuk pembangunan Hotel Permata Putih Kota Subang sebesar 105 miliar 343.234.000 yang merupakan 1/3 atau 1/3 atau dari dana sendiri dan 2/3 dari pinjaman bank atau sebesar 143.150.234.000. Pengembalian pinjaman ini akan diangsur selama 10 tahun dengan bunga 12% per tahun. Yang pertama ada biaya prainvestasi sebesar 70 juta. Jadi di sini biaya prainvestasi ditambah dengan jumlah biaya pengadaan aktiva tetap yang di dalamnya ada aktiva tetap berwujud dan aktiva tetap tidak berwujud. Ini biaya pengadaan aktiva tetap, yaitu di sini ada aktiva tetap berwujud yaitu dengan jumlah 71.920.618.000. Untuk aktiva tetap tidak berwujudnya yaitu sebesar 10 juta. Dan totalnya yaitu 72.618.000. Untuk penyusutannya, investasi sebesar 72.618.000, dana yang tersedia atau modal sendiri 37.807 juta. Untuk dana pinjamannya yaitu investasi dikurangi dana yang tersedia. Hasilnya 34.193.618.000 dan umur ekonomisnya itu 5 tahun. Penyusutannya investasi dibagi umur ekonomis yaitu 72.618.000 dibagi 5 tahun, yaitu hasilnya 14.400.123.600 rupiah. Untuk slide selanjutnya ada biaya operasional, di mana di sini bisa kita lihat biaya gaji meliputi manajer yaitu 2 juta, cleaning service 800.000, koki 900, resepsionis 1 juta, keamanan 900, tukang kebun 800.000. Jumlahnya yaitu untuk manajer 2 orang, cleaning service 4 orang, koki 2 orang, resepsionis 2 orang, keamanan 3 orang, dan tukang kebun 1 orang. Untuk total per bulannya, untuk manajer 2 juta, cleaning service 3.200.000, untuk kokinya itu 1.800.000, untuk resepsionisnya itu 2 juta, untuk keamanannya itu 2.700.000, dan tukang kebun itu 800.
Untuk biaya promosi yaitu 4.500.000, biaya listrik dan air 25 juta, biaya perlengkapan 1.500.000, biaya transportasi 4 juta, biaya telepon 700, dan biaya pemeliharaan yaitu 1 juta. Biaya lain-lainnya itu 1.500.000, total untuk per bulannya itu 50.700.000. Untuk total per tahunnya, untuk keseluruhannya itu 608.400.000. Dan di sini ada arus kas. Di sini terdapat arus kas. Yang pertama ada perhitungan arus kas. Ada kebutuhan investasi sebesar 72.618.000, modal pinjaman sebesar 34.193.618.000, bunga bank sebesar 12% dengan jumlah 710 juta. Di sini ada keterangan dari tahun 2021 sampai 2025 dengan pendapatan di tahun 2021 22 miliar sekian, di tahun 2022 dengan 24 miliar sekian, di tahun 2023 dengan 30 miliar sekian, di tahun 2024 di tahun 2004 pendapatan 30 miliar sekian, di tahun 2025 pendapatan 40 miliar sekian. Ada biaya keluar, total biaya yaitu di tahun 2021 608.400.000, di tahun 2022 610.400.000, di tahun 2023 615 juta, di tahun 2024 620.400.000, di tahun 2025 625 juta. Ada juga penyusutan yaitu sebesar 14.400.123.600 rupiah. Dari tahun 2021 sampai 2025 penyusutannya sama. Ada juga total. Total ini diperoleh dari hasil total biaya ditambah dengan penyusutan, yaitu hasilnya di tahun 2021 15 miliar sekian, di tahun 2022 semuanya dari 2021-2025 itu totalnya 15 miliar, namun berbeda nominal belakangnya. Untuk EBIT yaitu ada 7 miliar sekian di tahun 2021. Hasil EBIT ini dihasilkan dari pendapatan ditambah total. Jadi pendapatan ini ditambah dengan total, hasilnya yaitu sekian. Di tahun 2022 9 miliar sekian, di tahun 2023 15 miliar sekian, di tahun 2024 20 miliar sekian, di tahun 2025 25 miliar sekian. Dan ada juga bunganya yaitu 12% dan jumlah bunganya itu 710 juta. Laba sebelum pajaknya itu ada 39 juta di tahun 2021, 2022 ada 8 miliar sekian, di tahun 2023 14 miliar sekian, di tahun 2024 19 miliar sekian, di tahun 2025 yaitu 20 miliar sekian, 25 miliar sekian. Ada juga pajaknya yaitu 15%, yaitu sebesar 25 juta untuk pajaknya yang 15% itu. Di tahun 2021, di tahun 2022-nya 26.500.000, di tahun 2023 28 juta, di tahun 2024 32 juta, di tahun 2025 45.500.000. Untuk hasil EAT-nya yaitu di tahun 2021 untuk EAT-nya itu hasilnya ini dari laba sebelum pajak dikurangi pajak yang 15% ini. Jadi tahun 2021 yaitu sebesar 14.129.823 rupiah, dan di 2022 yaitu sebesar 8.365.166 rupiah, dan di 2023 yaitu 14.839.304.042 rupiah, dan di tahun 2024 yaitu sebesar 19.903.446.807 rupiah, dan di tahun 2025 yaitu sebesar 24.985.242.368 rupiah.
Dan di sini terdapat tabel kas selama umur ekonomis dari tahun 2021 sampai 2025. Untuk EAT tahun 2021 yaitu ada 114 juta sekian, di tahun 2022 EAT-nya yaitu 8 miliar sekian, di tahun 2023 EAT-nya 14 miliar sekian, di tahun 2024 19 miliar sekian, di tahun 2025 24 miliar sekian. Untuk keseluruhan EAT itu hasilnya 68 miliar sekian. Untuk penyusutan masih tetap yaitu 14 miliar sekian, dan untuk kas bersihnya untuk keseluruhan kas bersih dengan jumlah 147 miliar sekian, dan untuk diskon faktornya yaitu sebesar 12%. Ini hasil diskon faktornya diambil dari tabel A. Untuk PP kas bersihnya yaitu untuk jumlah keseluruhan sebesar 96 miliar sekian. Dan di sini ada payback period untuk investasi 72 miliar 618 ribu, kas bersih tahun pertama yaitu sebesar 114 juta sekian, investasi dikurangi kas bersih tahun pertama yaitu hasilnya 71 miliar sekian, dan kas bersih tahun kedua yaitu sebesar 8 miliar sekian. Jadi hasil investasi dikurang kas bersih tahun pertama yaitu dikurang lagi dengan kas bersih tahun kedua, hasilnya yaitu 63 miliar sekian. Project tahun ketiga sebesar 14 miliar sekian dengan dana yang dibutuhkan untuk menutupi kekurangan investasi yaitu 30 miliar sekian. Ini berarti waktu yang diperlukan untuk memperoleh dana sebesar 34 miliar sekian dalam tahun keempat adalah dikali 12 bulan, yaitu sama dengan 2,3 bulan, atau bisa dibilang kurang lebih 5 tahun. Dengan demikian, maka payback period dari investasi yang diusulkan itu adalah 2 tahun 3 bulan, maka investasinya dapat diterima. Dan di sini ada average rate of return atau ARR. Rata-rata EAT-nya yaitu sama dengan total EAT dibagi umur ekonomis. Total EAT-nya itu 68 miliar sekian dibagi 5 tahun. Hasilnya itu 13 miliar sekian. Untuk ARR-nya rata-rata EAT dibagi investasi dikali 100%. Untuk rata-rata EAT-nya itu 13 miliar sekian dibagi 72 miliar 618 ribu dikali 100% sama dengan 19%. Dan di sini terdapat NPP-nya yaitu dari tahun 2021 sampai 2025 masih sama seperti tadi, dan ada perhitungannya. Total PP kas bersih sama dengan 96 miliar sekian. Untuk total PP investasinya itu 72 miliar 618 ribu. Jadi total PP kas bersih dikurangi total PP investasi, hasilnya NPP-nya yaitu 24 miliar sekian. Hasil perhitungan di atas menunjukkan bahwa atas dasar rate of return yang diinginkan, PP dari project-nya lebih besar daripada PP investasi, yang berarti NPP-nya positif dan diterima atau usaha dikatakan layak untuk dilanjutkan. Dan di sini ada internal rate of return. Sebelumnya kita hitung dulu rata-rata EAT. Total EAT-nya yaitu dibagi umur ekonomis, total EAT 68 miliar sekian dibagi 5 tahun yaitu sebesar 13 miliar sekian. Untuk perkiraan PP-nya yaitu 72 miliar 618 ribu dibagi hasil rata-rata EAT-nya yaitu 13 miliar sekian. Jadi investasi dibagi hasil rata-rata EAT, hasilnya itu 5,243. Dalam tabel A2 tahun ke-35 diketahui yang terdekat dengan angka 5,243 adalah 5,251, adalah di 19%. Secara subjektif, diskon dikurangi 2% menjadi 17%, sehingga NPP-nya dapat dilihat dalam tabel berikut. Tabel Internal Rate of Return atau IRR. Untuk project-nya masih sama seperti tadi dari tahun 2022 sampai 2025, yaitu ada 14 juta sekian, 23 juta sekian, 23 miliar sekian, ada 29 miliar sekian, 34 miliar sekian, dan 39 miliar sekian. Dan untuk diskon faktornya itu untuk 17%, ini hasilnya didapatkan dari tabel A2, yaitu
bisa dilihat ada 0,885, 0,731, 0,624, 0,552, 0,476. Dan PP Procitnya yaitu di di diskon faktor 17%, yaitu ada 12 miliar sekian, ada 16 miliar sekian, ada 18 miliar sekian, dan ada 18 miliar sekian juga, ada 18 miliar sekian juga. Untuk total PP Procitnya itu 85 miliar sekian. Untuk PP investasinya masih sama 72 miliar 618 ribu, dan hasil NPP-nya yaitu sebesar 13 miliar sekian. Dan untuk diskon faktor yang 19%, yaitu dengan diskon faktornya ada 0,840, 0,76, 0,593, 0,499, 0,429. Untuk PP Procitnya itu ada 10 miliar sekian, ada 11 miliar sekian, 10 miliar sekian, 9 miliar sekian, dan 8 miliar sekian. Dan untuk hasil PP Procitnya itu ada 17 miliar sekian, dan masih sama, PP investasinya 72 miliar 618 ribu, dan hasilnya itu min 54 miliar sekian. Terus maka bunga yang digunakan adalah 29% dan 31%. Di sini ada interval rate dapat dihitung sebagai berikut. Selisih tingkat bunga 17% dan 19%, yaitu selisihnya 2%. Selisih PP 17% yaitu 80 miliar sekian, dan 19% yaitu 17 miliar sekian, dan selisihnya itu 68 miliar sekian. Untuk selisih PP of Procit dengan PP investasi itu PP of Procitnya 80 miliar sekian, PP investasinya 72 miliar 618 ribu, dan selisihnya itu 13 miliar sekian. Nah, selisih untuk PP Procit dan PP investasi dibagi dengan hasil selisih PP-nya dikali 1%, yaitu hasilnya 0,21%. Internal rate return atau IRR 17% ditambah 0,21% sama dengan 17,21%. Dari hitungan di atas, maka batas maksimal tingkat bunga yang bisa digunakan untuk investasi tersebut adalah pada 17,21%. Ada di sini Profitability Index atau PI. PI sama dengan PP Procit dibagi PP investasi. PP Procitnya itu 96 miliar sekian dibagi 72 miliar 618 ribu sama dengan 1,34, yaitu hasilnya lebih besar dari 1. Hasil perhitungan di atas menunjukkan bahwa kas yang masuk lebih besar dibandingkan dengan kas keluar. PI-nya lebih besar dari 1, maka dapat diterima. Tabel kesimpulan, di sini bisa dilihat ada alat ukur, hasil pengukuran, standar pengukuran. Alat ukurnya itu PP, ARR, NPP, IRR, dan PI. Hasil pengukurannya dari PP yaitu 2 tahun 3 bulan. Standar pengukurannya 5 tahun, berarti ini bisa dikatakan layak. Terus ada ARR-nya hasil pengukuran 17% dengan standar pengukurannya yaitu 19%, dan ini bisa dikatakan layak. Untuk NPP-nya yaitu ada 30 miliar sekian, dengan standar pengukurannya itu lebih besar dari 0, dan ini juga dikatakan layak. Dan untuk IRR-nya itu ada 17,21% dengan standar pengukurannya 21%, dan ini juga bisa dikatakan layak. Dan untuk PI-nya sendiri yaitu ada 1,34% dan standar pengukurannya yaitu 1%, dan ini juga dikatakan. Dan di sini ada kesimpulan. Kesimpulannya yaitu identitas bisnisnya, membangun sebuah hotel berbintang di kota berkembang seperti Subang bukanlah hal yang mudah. Karena di dalam pembangunan suatu hotel juga harus tetap memperhatikan kelayakan pembangunan hotel tersebut. Jenis perusahaan hotel ini adalah perusahaan jasa. Kegiatan usahanya yaitu menyediakan akomodasi yang sudah sangat lengkap dengan jumlah karyawan 90 orang karyawan, dan kapasitas usahanya dengan 116 kamar hotel dilengkapi dengan kolam renang. Untuk aspek legalnya, bentuk perusahaan hotel bermata putih yaitu CP atau komanditer, Penoskap. Izin usaha yang dimilikinya meliputi akte notaris, situs, SIUP, IMB, TDP, NPWP, dan sertifikat yang berkaitan dengan pendirian hotel.
memiliki cakupan pasar nasional. Dari aspek legal, perusahaan dapat dinyatakan perusahaan Permata Putih ini sudah memenuhi syarat mendirikan usaha atau layak untuk mendirikan usaha hotel Permata Putih ini. Ya, aspek legalnya, strategi yang digunakan oleh perusahaan adalah marketing mix. Lokasi usaha yang dipilih sangat strategis karena berada di pusat kota Subang. Persaingannya yaitu masuk ke dalam persaingan oligopoli. Siklus produknya mulai dari tahun 2022 mulai memperluas bangunan hotelnya dan tahun 2025 mulai melakukan renovasi dan menambah kamar. Strategi yang digunakannya yaitu dengan cara dilaksanakan melalui iklan media massa dan melalui interaksi secara langsung dari mulut ke mulut. Dari aspek yang dipaparkan dengan berbagai strategi dan persaingan yang dipilih serta melakukan perubahan pada siklus hidup perusahaan, maka dapat dikatakan bahwa aspek pasarnya sudah memenuhi syarat pendirian usaha. Ada aspek teknis dilihat dari lokasi proyek yang dipilih, bangunan yang didirikan, beserta tenaga kerja dengan jumlah yang cukup untuk melakukan usaha ini, maka dikatakan bahwa aspek teknis ini sudah memenuhi syarat pendirian usaha. Dan terakhir ada aspek keuangan. Berdasarkan hasil analisis kriteria investasi dengan NPV sebesar 30 miliar sekian menunjukkan bahwa NPV lebih besar dari 0 berarti rencana hotel Permata Putih layak untuk dilaksanakan. Berdasarkan internal rate of return sebesar 17,21% menunjukkan bahwa IRR lebih besar dibanding tingkat bunga yang berlaku yaitu sebesar 12%. Berarti rencana hotel Permata Putih layak untuk dilaksanakan. Berdasarkan PI sebesar 1,34 menunjukkan bahwa kas masuk lebih besar dibandingkan kas keluar, PI lebih besar dari 1. Dengan demikian kriteria investasi rencana hotel Putih ini dinyatakan layak untuk dilaksanakan. Berdasarkan hasil analisis PP atau payback period diketahui bahwa waktu yang dibutuhkan untuk mengembalikan modal usaha adalah 2 tahun 3 bulan. Waktu yang dibutuhkan untuk dapat pengembalian modal relatif lebih singkat dibanding dengan umur proyeknya yaitu 5 tahun. Berarti rencana usaha hotel Permata Putih layak untuk dilaksanakan. Ada testimoninya yaitu dari Rida. Strategi yang dilakukan oleh Permata Putih sangat baik dan ini bisa jadi dampak yang baik juga untuk proyek perhotelannya. PPT-nya juga cukup unik dan menarik sehingga saya dapat membaca dan paham dengan cepat. Dari Salsabila yaitu dari beberapa kajian aspek yang ada pada hotel Permata Putih, terutama pada aspek pasar dan peluang bisnisnya di sana, pemaparannya sangat jelas dan lengkap dari persaingannya, segmen target, strategi yang digunakannya, dan lain-lain. Jadi saya bisa mengetahui aspek pasar dan peluang bisnis hotel ini sudah terancam dengan rapi sehingga dapat menarik perhatian saya untuk bekerja sama dengan Hotel Permata Putih. Dan dari Darkina yaitu pemaparan materinya lengkap serta kajian aspek-aspek dalam studi kelayakan bisnisnya tersusun dengan rapi dan jelas sehingga dapat menarik perhatian kepada si pembacanya. Peluang dalam bisnisnya juga sangat strategis dan bagus. Dari Pani yaitu ilustrasinya sangat menyegarkan dan menarik perhatian, perpaduan warnanya sangat segar. Analisis dari studi kelayakan bisnis Hotel Permata Putih ini disajikan dengan jelas dan mudah dipahami, fasilitas yang disediakan digambarkan dengan baik dan menarik, aspek finansial dijelaskan secara rinci sehingga kita bisa mengetahui apakah bisnis ini layak atau tidaknya dalam sebuah bisnis. Dari Asia yaitu perencanaan proyek sangat bagus, sangat cocok untuk dijalankan di Subang, dan PPT sangat bagus dan menarik. Dan dari Wulan yaitu penjelasan proyek bisnis jasa hotel bintang 3 dari bab 1-5 ini lengkap dan mudah dipahami oleh pembaca. Baik, terima kasih presentasi. Baik, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.